Bab 1086, Pertempuran Puncak. Suara mendesing. Pedang sundering di tangan pedang tak terkalahkan bersinar ungu dan kilat menyambar pedangnya. Matanya menatapnya. Dan dia mulai menghilang dan menghilang tepat di bawah pandangan semua orang. Hal ini memberikan kesan bahwa dunia setuju dengan peningkatan pemogokan ini. Ouyang Changqing menamparkan kepalanya. Apa yang terjadi? Keahlian apa yang digunakan orang tua itu? Kenapa tubuhnya melengkung seperti itu? Satu dengan pedang dan alam. Zuo Fan berteriak. Kejeniusan Bai Li Yutian tidak ada bandingannya di dunia ini. Wawasannya tentang ilmu pedang sangat luar biasa. Yang dia butuhkan hanyalah tingkat kultivasi yang tepat untuk naik. Saudara Zuo, dia sudah berada di puncak. Apa yang naik? Hampir tidak ada orang di 5 negeri yang bisa menandinginya. Bahkan mungkin binatang spiritual tingkat 9. Saya tidak berbicara tentang tanahnya. Tapi, alis Zuo Fan bergetar. Menggelengkan kepalanya dan membiarkan suaranya menghilang. Bai Li Yutian telah mencapai puncak dalam hal ilmu pedang. Dengan kultivasi menjadi satu-satunya hal yang menahannya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Jika dia adalah orang suci saat ini, dia sudah layak menjadi penguasa berikutnya. Zuo Fan juga mengejar tahap yang sama. Meskipun sovereign stage sangat sulit untuk dicapai, seseorang tidak hanya perlu memiliki budidaya yang memadai, tetapi juga membutuhkan wawasan dalam jalur yang membuatnya menyatu dengan alam. Banyak orang suci puncak yang memiliki kekuatan namun kurang memiliki pencerahan sejati. Pedang tak terkalahkan di sini telah mencapai persyaratan tersulit terlebih dahulu. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah waktu. Namun dengan 10 jalan menuju surga yang telah diambil, tak seorang pun bisa menjadi penguasa bahkan dengan memiliki hak untuk itu. Sifat dunia mencegah hal ini. Tidak akan pernah ada masuknya para ahli sejati untuk menjaga keseimbangan dunia. Agar pedang tak terkalahkan menjadi penguasa, dia harus melepaskan salah satu dari tempatnya terlebih dahulu. Masalah terbesar bagi anak cucu, termasuk Zuo Fan, dia juga berada di tahap yang sama. Bekerja keras setiap hari untuk mencakup semua aspek, mental, spiritual, dan fisik, dan bukan hanya untuk mencapainya, tapi juga untuk melawannya, untuk mencuri tahta. Satu-satunya hal yang tidak diketahui dalam rencananya adalah berapa banyak penguasa yang masih ada di domain suci dan apakah ada lowongan. Dia tidak pernah mendengar apapun tentang 10 kaisar yang menghilang saat berada di domain suci. Terlebih lagi sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah bersiap-siap. Jika ada tantangan yang mungkin datang, dia akan menyeberangi jembatan itu ketika dia sampai di sana. Zuo Fan terus memperhatikan pedang tak terkalahkan. Rasa hormatnya meningkat. Siapapun yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa sangatlah jarang. Sehingga sangat bergantung pada takdir apakah keberuntungan seperti itu akan menimpa Anda atau tidak. Ouyang Lingtian tampak terkejut. Orang-orang tua yang telah berlatih pedang dapat merasakan lebih dari apapun betapa luar biasa pencapaian pedang tak terkalahkan. Tidak pernah meninggalkannya dari pandangan mereka. Mengirimkan angin yang menggigit. Gagak berkepala 3 menyerang dengan cakar tajamnya yang siap untuk merobek tengkorak Bai Li Yutian dari bahunya. Bai Li Yutian mendengar desiran angin dan pedang akhirnya bergerak, membuat ayunan yang benar-benar polos. Bai Li Yutian menghilang dan menghilang sementara petir meledak saat gelombang pedang ungu terbang ke arah gagak berkepala 3. Ia tertawa mengejek. Hahaha. Apakah kamu sudah pikun? Bodoh. Anda melihat bagaimana energi pedang Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Aku dengan mudah menghancurkannya terakhir kali dan sekarang kamu menggunakannya lagi. Sebuah erangan tiba-tiba memotongnya. Diikuti dengan cipratan darah yang mewarnai langit menjadi merah saat turun seperti hujan. Gagak berkepala 3 membeku, menyentakkan kepalanya untuk melihat ke bawah karena sangat terkejut. Bagaimana? Cakar agung yang bersiul di udara dengan kekuatan luar biasa. Dan harga dirinya kini telah hilang, meninggalkan luka yang sempurna. Energi pedang telah merampasnya. Itu tercengang. Itu adalah binatang kekaisaran tingkat 9.
yang paling tangguh yang pernah ada. Namun ia baru saja terpotong oleh energi pedang. Ia juga sudah melihat kekuatan energi pedangnya. Dua serangan sebelumnya hampir tidak berpengaruh apapun padanya. Jadi apa yang membuat energi pedang biasa ini begitu istimewa? Ini terlalu aneh. Keenam mata gagak berkepala 3 hilang dalam kebingungan. Pikirannya telah menjadi sadar dan menjadi cukup pintar juga. Mampu menilai kapan harus menghindar atau tidak. Itu tidak pernah berada dalam jangkauan senjata suci. Karena akan mudah menimbulkan bahaya saat manusia memegangnya. Energi pedang apapun seharusnya tidak bisa. Disinilah ia terjebak. Baili Yutian menyeringai melihat teka-teki itu. Tubuhnya memudar sekali lagi saat dia melepaskan energi pedang lain di sayapnya. Suara mendesing. Darah mengucur sekali lagi saat sebuah sayap besar jatuh dan gagak berkepala 3 berdiri di sana terlalu terkejut bahkan untuk merasakannya. Bagaimana? Serangan ini disebut fatality. Artinya kematian. Baili Yutian menyeringai. Memperlihatkan kulit putih mutiaranya. Tidak peduli apa yang aku hadapi. Aku akan memotongnya dengan fatality. Aku memegang pedang sundering di tanganku. Membelah langit dengan itu. Apalagi yang tidak bisa diputuskan. Baili Yutian berbalik saat dia berteriak. Sekarang menghilang saat dia menebas keras kepala gagak berkepala 3. Tunggu. Suara mendesing. Mata gagak berkepala 3 membelalak ketakutan. Hendak memohon. Tapi serangan pedang tak terkalahkan yang tak terhentikan telah berlalu. Gelombang pedang melintas melewatinya. Meninggalkan gagak berkepala 3 yang tidak bergerak. Perlahan-lahan. Sebagian besar benda itu terkelupas menjadi 2. Jatuh ke tanah dan menimbulkan awan debu. Teror di keenam mata itu adalah ekspresi terakhirnya saat api biru itu mati seiring dengan nyawanya. Pertarungan puncak antara manusia terkuat dan makhluk spiritual puncak telah mencapai kesimpulan yang sangat mengejutkan sehingga tidak ada yang menyangka hal itu akan terjadi. Semua orang terlalu bersemangat untuk berbicara. Ouyang Changqing merasa ingin menangis. Keputusasaan semakin memburuk setelah merasakan harapan. Saudara Zuo bahkan menggunakan kartu terakhirnya. Binatang spiritual tingkat 9. Tapi monster ini tidak akan mati. Bukankah ini berarti giliran kita yang akan membunuh kita? Para Raja Pedang menjadi liar karena gembira. Patriark telah menghancurkan binatang kekaisaran tingkat 9 sendirian. Luar biasa. Nama pedang tak terkalahkan akan menyebar jauh di dunia. Tidak hanya di antara manusia, tapi bahkan di antara makhluk spiritual. Sekarang tidak ada yang bisa melawan Patriark. Sekarang inilah pedang tak terkalahkan yang sebenarnya. Zuo Fan dan orang-orang tua tidak begitu terbawa emosi. Memandangi mayat raksasa itu dengan berat hati. Mereka tidak mengaitkan nasibnya dengan nasib mereka. Namun mempertimbangkan tantangan masa depan yang akan datang. Di hadapan mereka ada kekuatan puncak di seluruh negeri. Dan juga tujuan mereka. Bahkan Zuo Fan dengan sungguh-sungguh memperhatikan pedang tak terkalahkan yang melayang di atas. Pedang tak terkalahkan. Puncak wilayah fana. Tak kusangka siapapun bisa mencapai ketinggian seperti itu di dunia yang terbatas dan tandus. Melangkah lebih jauh berarti layak mendapatkan sovereign stage. Aku juga berjuang untuk tahap berdaulat. Dan untuk mencapainya, aku harus mencapai level ini sebelum kembali ke domain suci. Tahap puncak kejadian yang terkuat di dunia fana. Itulah batas minimum jika saya ingin menantang penguasa surgawi ketika saya kembali. Zuo Fan menatap tajam ke arah pedang tak terkalahkan. Seringai jahat muncul di wajahnya. Pedang tak terkalahkan. Kamu akan menjadi saingan terakhirku di dunia fana. Saat aku melampauimu adalah saat aku meninggalkan dunia ini. Aku hanya berharap kamu masih ada untuk menjadi batu loncatanku. Hahaha. Tidak menyadari Zuo Fan melukis target di punggungnya. Napas Baili Yutian menjadi tidak teratur. Paling keras saat dia menjadi lebih lemah. Menggunakan ketiga serangan itu berdampak buruk pada tubuhnya yang menua. Merasakan betapa hebatnya hal itu untuk pertama kalinya. Tapi dia tidak mempermasalahkannya sedikit pun. Terlihat segar meski wajahnya memudar.
Dia menoleh ke Zuo Fan. Hahaha, Tuan Zuo, terima kasih untuk itu. Saya sangat menikmatinya. Sayang sekali, saya akhirnya menang. Jadi berdasarkan kesepakatan kita, aku akan mengambil kepala itu dan menguburmu. Baili Yutian mengarahkan pedang ke arahnya sambil tersenyum dingin. Raja pedang terbang di samping Baili Yutian. Tampak sombong dan sombong. Nah, sekarang bisakah kamu menghadapi faktanya? Bab 1087, Angin Dingin. Hatinya tenggelam. Semua orang tersentak mundur karena ketakutan. Karena kejahatan ini mendatangi mereka. Mereka masih menatap Zuo Fan dengan penuh harapan. Seperti melihat garis hidup terakhir mereka untuk menyelamatkan mereka dari keputusasaan dan teror ini. Apa kamu punya yang lain? Zuo Fan bergumam pelan lalu mengangkat tangannya untuk memberikan tepukan ringan. Tidak terlihat sedikit pun ketakutan seperti teman-temannya. Tepuk. Ouyang Lingtian dan orang-orang lama berdiri di sisinya dengan tatapan muram. Menangkap niatnya di balik sikap tersebut. Alis pedang tak terkalahkan bergetar. Tampak bingung. Tuan, Anda terlalu baik. Dan hal yang benar untuk dilakukan adalah berterima kasih atas bantuannya. Tepuk tangan yang nyaring terhenti dan Zuo Fan berkata, terima kasih telah membuat kami menyaksikan pertarungan yang jarang terjadi. Membiarkan saya mengintip ke dalam ketinggian kultivasi umat manusia. Ini memungkinkan saya untuk memiliki tujuan yang jelas dan untuk itu, saya sangat berterima kasih. Zuo Fan mencondongkan tubuh dan membungkuk dengan tulus. Ouyang Lingtian dan dua orang lainnya mengikuti. Wajah Raja Pedang berkedut. Tidak mendapatkan apapun. Apa yang orang ini lakukan kali ini? Kelompok Ouyang Changqing tercengang. Kakak Zuo, ayah, apa yang kalian lakukan? Monster itu ada di sini untuk membunuh kita dan kamu di sini membungkuk. Anda harus berpikir keras tentang bagaimana mengeluarkan kami dari kekacauan ini. Karena menangis dengan suara keras. Kamu tidak mengerti, Changqing. Ouyang Lingtian memecah kesunyian. Di dunia kita, para praktisi tidak bisa memilih. Ingat itu. Semua urusan kita termasuk dalam lingkaran ini. Tetapi sebagai seorang praktisi, seorang kultivator, busur ini adalah penghormatan kepada yang kuat. Dengan tidak tunduk sekarang, maka dunia sekuler akan menghambat Anda dan menghalangi Anda untuk mencapai puncak. Kita sudah ada terlalu lama sehingga kita lupa tujuan awal kita untuk Dao selama ini. Sekarang, setelah bertemu dengan Tuan Zuo, tindakan dan perkataannya telah membuka mata kami. Orang mungkin adalah praktisi, namun hatinya tertinggal. Kita sudah terlalu lama melakukan kesalahan. Murong Lai menghela nafas dengan kebijaksanaan. Ketiganya memberi Zuo Fan pandangan hormat lagi. Sebagai sesama kultivator, pemuda ini memahami kebenaran ini lebih baik daripada peninggalan lama ini. Yang telah lupa. Itu sebabnya mereka gagal. Ouyang Changqing menatap mereka dengan tatapan kosong. Lalu tersentak. Mengingat monster yang tergantung di atas kepala mereka. Pedang tak terkalahkan tampak bersimpati dengan mereka. Tatapannya menunjukkan ekspresi yang langka dan tenang. Benar-benar melihat keempatnya sebagai setara. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang tak terkalahkan adalah yang terbaik dari yang terbaik. Baik di antara manusia atau binatang. Siapa yang bisa setara dengannya? Namun kali ini, dia memiliki tatapan seperti itu. Raja pedangnya bingung. Menyingkirkan pedangnya. Pedang tak terkalahkan menangkupkan tangannya. Penuh dengan rasa hormat. Saya telah menjelajahi daratan dalam kesendirian. Namun sekarang saya akhirnya bertemu dengan rekan-rekan praktisi sejati. Tuan Zuo khususnya. Masih sangat muda namun sangat memahami Dao. Tidak sombong dan tidak impulsif. Anda mendapatkan rasa hormat saya. Sungguh rugi jika niat kita selaras. Namun posisi kita tidak selaras. Oleh karena itu, saya dipaksa oleh lingkaran praktisi kami untuk mengambil alih kepala Anda. Terutama, Tuan Zuo, milik Anda adalah suatu keharusan. Merupakan keberuntungan terbesar saya bisa bertemu dengan Anda hari ini, Tuan Zuo. Tapi sekarang saatnya mengucapkan selamat tinggal.
Baili Yutian menghela nafas untuk terakhir kalinya dalam penyesalan. Tapi kemudian matanya mengeras. Mengarahkan pedang ke Zuo Fan dengan maksud untuk menghabisinya. Ouyang Changqing hampir menangis. Dia masih berpikir Zuo Fan mengambil pendekatan yang halus dengan pedang tak terkalahkan. Memanfaatkan kepahlawanannya untuk menanamkan kesukaan pada pahlawan lain sehingga mereka semua pada akhirnya akan berbaikan. Masalahnya, orang tua aneh itu yang membelinya. Sampai dia membalik dan menghunus pedangnya. Saudara Zuo, dia merusak perasaan terakhirmu. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau saja aku mengetahui hal ini, aku tidak akan memujinya dan mati begitu saja. Sekarang aku tidak hanya malu tapi juga terbunuh. Bagaimana dia bisa memahami perasaan para praktisi sejati ini? Paling tidak, mereka semua jelas mengenai dendam dan urusan mereka, publik dan pribadi. Dan rasa hormat sama sekali tidak berperan dalam hal ini. Dengan menolak mengakui kekuatan lawan, Anda sendiri juga tidak akan pernah berkembang. Potensi Anda akan hancur karena penyangkalan Anda sendiri. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Orang-orang seperti itu jarang terjadi. Saat Zuo Fan memimpin, Ouyang Lingtian dan orang-orang lama juga menyadari kebenaran ini. Membuat mereka mendapatkan rasa hormat dari pedang tak terkalahkan. Namun juga memicu keinginannya untuk membunuh Zuo Fan. Dia tahu pemuda itu akan melonjak dan suatu hari akan mengancamnya. Dia mungkin mencari lawan yang baik. Tetapi menemukan lawan yang berpotensi hanya membuatnya ketakutan. Dia harus memadamkannya. Hati manusia dirusak oleh kontradiksi dan disonansi. Sesuatu yang bahkan orang terbaik pun tidak bisa lepas darinya. Pedang-pedang tak terkalahkan terangkat. Bersenandung lembut. Pidato semua yang ada di neraka. Ouyang Lingtian terluka parah. Namun ia tidak merasa takut dan mengarahkan pedangnya ke langit. Orang-orang lama akhirnya melakukan hal ini bukan untuk orang lain. Juga bukan untuk bertahan. Tapi untuk menantang yang paling atas. Demi jalan mereka sendiri ke depan. Hati Dao menangkal semua ketakutan. Karena dengan memiliki dunia di dalam, seseorang memahami segalanya. Di sini dan saat ini, para petinggi negeri masing-masing akhirnya menunjukkan kekuatan yang seharusnya mereka miliki. Para Raja Pedang bahkan bisa merasakan perubahan ketiganya. Meski mereka sangat lemah. Seolah-olah energi berkumpul di sekitar mereka dari dunia. Sama dengan Patriark. Hati mereka telah tumbuh. Alis Raja Pedang tegang. Hati tenggelam. Mereka harus mati di sini dan sekarang. Sebelum mereka tumbuh begitu kuat sehingga mereka bahkan mungkin melampaui Raja Pedang. Mereka harus mati sekarang. Untuk menghindari masa depan yang lebih buruk. Ouyang Changqing jelas buta terhadap perubahan itu. Berkeringat banyak. Tidak mungkin 3 orang yang hancur bisa mengalahkan monster itu. Sudah berakhir. Inilah akhirnya. Tunggu. Pertarungan satu sisi hampir terjadi ketika Zuo Fan berteriak. Tuan, saya sarankan Anda tidak melangkah lebih jauh dan mundur saja. Takut, bukan? Hahaha. Bukan rasa takut. Tapi keengganan. Zuo Fan menghela nafas. Saya tidak terlalu peduli dengan nasib Anda sejauh ini. Tetapi melihat pertarungan Anda membuat saya menyadari bahwa Anda adalah lawan yang harus saya kalahkan sendiri. Kekuatanku kurang sekarang. Jadi aku ingin kamu tetap hidup. Karena aku secara pribadi datang untuk menantangmu. Aku tidak ingin mengakhirimu sekarang. Baili Yutian memulai. Lalu berkata, Tuan Zuo, Anda benar-benar tahu cara berbicara dalam teka-teki. Bahkan aku pun tidak memahamimu. Jika kamu memiliki kekuatan sekarang, mengapa menunggu untuk membunuhku? Jika tidak, lalu mengapa berbicara tentang menginginkan hidupku? Kenapa aku membiarkanmu pergi hanya untuk membuatku lebih banyak masalah? Tuan Pedang tak terkalahkan. Tidak ada yang bertentangan dengan itu. Zuo Fan tersenyum. Aku menginginkan hidupmu. Tapi aku tidak suka melakukannya dengan cara lain selain dengan tinjuku sendiri. Itu akan merampas pertarungan yang menyenangkan bagi kami berdua. Jadi menurutku Tuan harus menghemat energinya. Membiarkan kami hidup sehingga kami dapat menyelesaikan pertarungan kami dengan adil.
Pemenangnya memasuki Gunung Iblis dan yang kalah akan dikuburkan di tanah. Mata pedang tak terkalahkan bergetar saat dia berteriak, "Gunung Iblis, bukankah kamu bagian darinya? Mengapa Anda ingin memasukinya?" "Sejujurnya, saya berasal dari Gunung Setan, tetapi tidak dapat kembali karena kurangnya kekuatan." Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan membuka hatinya kepada satu-satunya lawan yang dia kenali. "Tuan, kelima negeri itu kecil. Hanya ketika memasuki Gunung Iblis Anda akan mengetahui dunia kuat yang sebenarnya. Ada banyak sekali orang lain di atas Anda. Meskipun dalam hal bakat, jarang sekali. Yang kamu butuhkan sekarang hanyalah jalan masuk. Pada hari pertarungan kita, kamu akan mendapatkan tiketmu. Jika aku gagal, itu membuktikan aku tidak layak untuk kembali. Kamu melakukannya untukku." Baili Yutian dilanda keraguan-raguan. Baili Yuyun mendesak, "Patriark, kata-kata Pang itu adalah racun." 1 menit dia bilang dia dari Gunung Setan. Di menit lain dia tidak bisa kembali. Sekte macam apa yang tidak mengizinkan kembalinya murid-murid mereka? Dia tahu dia berada di ambang kematian dan bergantung pada apapun untuk membodohi kita agar membiarkannya hidup. "Jangan biarkan dia mengganggumu." Baili Yutian memelototi Zuo Fan. Meskipun keputusan masih sulit, Gunung Setan dipenuhi dengan para ahli. Melampaui apapun yang dapat Anda bayangkan. Zuo Fan mengangguk, tampak gugup saat mengingat hari-hari itu. Legenda mereka tidak ada habisnya. "Kekuatanmu bahkan tidak bisa memenuhi syarat." Pak Pil nafas naga menyebutnya mainan. "Hahaha. Wah. Bahkan kurang dari 1 di Gunung Setan. Tapi aku punya sesuatu yang jauh lebih baik. Sesuatu yang bisa menyebarkan abumu ke angin. Apakah Tuan ingin melihatnya?" Baili Yutian menatap tajam. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itulah kabut tebal menyebar dari laut ke pedalaman, membawa angin dingin yang menggigit. Bab 1088, Gunung Es. "Patriark, bajingan itu hanya mencoba membingungkan kita." Baili Yuyun langsung berbicara. Melihat Baili Yutian tenggelam dalam kontemplasi. Gunung Iblis mungkin sama mengerikannya dengan yang dia bayangkan. Tapi mengapa dia mengambil langkah hati-hati bersama kita? Mengapa Gunung Iblis belum mengirimkan satu pun tetua untuk menjaganya? Itu tidak bertambah. Apakah sekte tersebut yakin muridnya dapat menjelajahi dunia sendirian? Bahkan saat berlatih, setidaknya harus ada penjaga tersembunyi yang mengawasinya. Ini dia. Dalam tahap terakhirnya namun kami tidak melihat ada orang yang datang untuk melindunginya. Apa maksudmu tidak ada Gunung Iblis? Tepat sekali. Atau kalaupun ada, itu tidak akan sekonyol apa yang dia katakan. Baili Yuyun mengangguk, menatap Baili Yutian dengan percaya diri. "Patriark, kamu telah menjelajahi negeri ini selama ribuan tahun namun tidak menangkap sepatah kata pun tentang sesuatu yang terlalu berlebihan. Karena Tuan adalah puncak dari 5 negeri. Jika Anda tidak mengetahui rahasianya, maka tidak ada yang tahu." Keraguan terbesar datang dari anak ini. Menjadi satu-satunya yang menyebarkan legenda Gunung Setan. Dia satu-satunya murid yang kami lihat selama ribuan tahun. Bukankah itu sedikit aneh? Bagaimana bisa hanya ada satu pelatihan di luar selama bertahun-tahun? Karena alasan inilah aku memilih untuk menyela. Itu tidak lebih dari kebohongan besar yang dibuat oleh orang ini sendirian untuk membodohi semua pahlawan dan menutupi punggungnya. Alis pedang tak terkalahkan bergetar. Wajahnya tenggelam saat dia menatap Zuo Fan. "Benar sekali, Tuan Zuo. Bagaimana mungkin Anda satu-satunya yang berasal dari Gunung Iblis selama bertahun-tahun? Apakah kau berbohong padaku?" Pedang tak terkalahkan meraung saat kemarahannya terlihat jelas dalam tatapan tajamnya. Bersamaan dengan rasa haus akan darah, Zuo Fan menggelengkan kepalanya, menghela nafas, mempersembahkan cincin guntur. Karena Tuan tidak mempercayainya, tidak ada cara untuk menghindari perkelahian. Sungguh menyakitkan bagiku dipaksa untuk menghabisi lawan masa depan yang bagus seperti ini. Tapi memang begitulah adanya. Dengan penyesalan di wajahnya, mata Zuo Fan menjadi dingin saat cincinnya melepaskan kekuatan yang membara dan liar.
Hati yang lain berdegup kencang mengetahui perkelahian akan terjadi. Tangan mereka mengepal. Alis mereka berkeringat. Tidak ada yang tahu betapa efektifnya ketenangan Zuo Fan dalam menghadapi yang terbaik yang pernah ada. Apapun yang mengungkapkan bahwa semuanya bohong akan menghancurkan mereka semua. Pedang tak terkalahkan mengejek energi yang dilepaskan cincinnya. Lagi dengan pil nafas naga. Apakah keluargamu tidak punya mainan lain? Bagiku itu bukan apa-apa. Ya, memang pil nafas naga. Meskipun pil milikku jauh melebihi pil Kiawer. Tuan sebaiknya menontonnya. Zuo Fan memiliki senyuman terpampang di wajahnya dengan penuh percaya diri. Lagi-lagi dengan kebohongan. Kamu benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Zuo Fan tidak mengatakan apapun pada pedang tak terkalahkan bahwa ini semua hanyalah tipu muslihat. Tapi dia tetap tidak mempercayainya. Dia benar-benar yakin Zuo Fan sedang menggertak. Jadi sebaiknya dia menyelesaikan ini. Tentu saja tidak ada yang tahu tentang akting Zuo Fan. Karena semua yang dikatakan Zuo Fan adalah kebenaran. Begitu dia menyerang, tidak akan ada jejak lelaki tua di belakangnya. Baili Yutian memilih untuk mendengarkan penasihatnya yang menyebalkan. Sekarang bersiap menuju kehancurannya saat dia siap menyerang dengan pedang ilahi. Akibatnya, cincin Zuo Fan bersinar lebih terang dan lebih panas. Bagi lelaki tua yang tidak curiga, pertarungan yang akan dimulai ini, jika seseorang bisa menyebutnya demikian, adalah sebuah kesimpulan yang sudah pasti. Tapi bisakah seseorang dari dunia fana mengambil kekuatan penuh dari pil nafas naga? Tidak mungkin. Bahkan jika orang itu sendiri adalah pedang tak terkalahkan. Angin bertiup di sekitar mereka. Semakin kuat dan kuat. Hawa dingin meresap ke dalam tulang mereka dan membuat semua menggigil. Bahkan pedang tak terkalahkan. Itu dingin. Para ahli tersentak kebingungan. Sebagai ahli tingkat Raja Pedang, hawa dingin sudah menjadi masa lalu. Jadi mengapa angin sepoi-sepoi membuat mereka menggigil? Pedang tak terkalahkan mengerutkan kening. Menghentikan serangannya. Sial, dia ada di sini. Hanya Ouyang Lingtian yang menyadari situasi ini. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan gemetar seperti daun. Mata semua orang tertuju padanya. Dia tidak takut saat menghadapi pedang tak terkalahkan, jadi kenapa dia panik sekarang? Apa di luar sana yang lebih menakutkan daripada pedang tak terkalahkan? Ouyang Changqing melirik ayahnya dan bertanya, "Ayah, siapa yang kamu bicarakan?" Dering. Keempat pedang ilahi yang hadir mulai bergetar dalam genggaman mereka. Dalam kegembiraan dan rasa lapar akan pertempuran, mereka bergerak sangat keras hingga hampir terbang. Semua orang memandang dengan mata terbelalak ke arah pedang-pedang dewa liar itu. Dengan Baili Yutian yang paling terkejut. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan pada pedang Sundering? Tidak ada yang menyentuhnya. Tidak saat kamu memegangnya. Ouyang Ling berjuang untuk mengendalikan pedang penyegel surga sambil memutar matanya. Itu dia. Monster itu ada di sini. Siapa? Semua orang balas menangis. Tuan Laut Utara. Iblis Laut. Ouyang Lingtian berbalik ke arah laut. Menyaksikan kabut tebal menyelimuti sekte terang laut. Retakan es terdengar saat hawa dingin menyebar dan semakin kuat, menutupi separuh sekte dalam lapisan tebal. Sementara kabut hitam menghalangi siapapun untuk mengintip melaluinya. Dan itu masih berjalan. Sial, monster itu tidak akan pernah menyerang sekte kita. Tidak saat penghalang itu ada. Setelah hilang, dia langsung muncul begitu saja. Semua berbelok ke utara juga. Tampak kaget dan kaget. Pedang tak terkalahkan adalah satu-satunya yang bersemangat. Hahaha. Reputasi iblis laut-laut utara mendahulunya. Aku selalu ingin bertemu dengannya. Aku ingin tahu apakah dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada gagak berkepala 3 kekaisaran tingkat 9. Bagaimanapun juga, lakukanlah jika kamu memiliki keinginan mati. Zuo Fan mengetahui kebenarannya dan memutar matanya. Meski begitu, dia menatap kabut dengan tajam. Berbagi pandangan dengan Kiawer. Mereka berdua melesat ke dalam kabut hitam. Surga menyegel Laut Ao. Aku datang. Tuan Zuo. Jangan.
teriak Ouyang Lintian. Tetapi ayah dan anak perempuannya mengabaikannya. Pedang tak terkalahkan mengikuti tepat setelah Zuo Fan. Kepala keluarga. Para raja pedang berteriak kali ini. Meskipun dia bukan orang yang mendengarkan pada hari baik. Apalagi sekarang. Kabut hitam menelan pedang tak terkalahkan dalam hitungan detik. Meninggalkan raja pedang yang khawatir. Saudara Yun, apa yang harus kita lakukan? Dua lainnya menoleh ke yang lebih tua. Baili Yuyun berpikir keras dan kemudian terbang ke arah pedang tak terkalahkan. Tugas kita adalah melindungi Patriark. Ya. Yang lain mengangguk dan mengikutinya menuju kegelapan yang merambah. Tim Ouyang Changqing bingung. Apa sekarang? Musuh mereka kabur begitu saja. Karena kehilangan target, mereka hanya berdiri di sana. Tersesat, tanpa makna atau tujuan. Ouyang Lintian, satu-satunya orang yang berpengetahuan luas di sini, memandang ke arah kegelapan yang dengan cepat menyerbu dan berkata, "Jangan hanya berdiri di sana dan melarikan diri. Begitu kabut membawamu, tidak ada jalan keluar. Kalau begitu, Saudara Zuo, Tuan Zuo datang ke Laut Utara untuk mencari iblis laut. Sisanya terserah dia." Ouyang Lintian menghela nafas dan menoleh ke arah juniornya. "Ayo. Aku akan menggunakan pedang penyegel surga untuk menghentikan kabut hitam membawamu. Setan laut tidak seperti pedang tak terkalahkan. Lebih keras dari yang pernah kamu ketahui. Sekarang larilah." Ouyang Lintian membawa tubuhnya yang terluka saat ia terbang menuju kabut hitam. "Ayah!" teriak Ouyang Changqing. Tapi dia sudah pergi. Dua orang tua yang lain saling mengangguk dan berbicara ketika mereka terbang. "Kami akan membantu Saudara Ouyang. Kalian semua harus pergi." "Saudara laki-laki!" Murong Sue berteriak mengejarnya. Tapi kegelapan sudah menguasainya. Para junior saling memandang dengan gigi terkatup. Memutuskan untuk melarikan diri. Mereka tidak bisa membiarkan usaha seniornya sia-sia. Zuo Fan merasa seperti memasuki dunia baru. Dunia salju, es, dan air. Apakah ini gunung es? Zuo Fan bersikap tegas saat kabut terbentuk saat dia berbicara. Bab 1089, Surga Menyegel Laut Ao. Sejauh mata Kiawer bisa melihat, ada gelombang besar yang berubah menjadi puncak es. Dia mengusap lengannya yang membeku dan berkata, "Ayah, apakah ini dunia Xiao? Gunung es. Ini adalah salah satu dari 3 zona bahaya mematikan yang paling banyak memakan korban jiwa." Dia mengalihkan pandangannya dari langit putih dan hujan salju yang terus turun ke laut beku yang jernih. Seperti cermin besar, itu berkilauan dengan kilau yang memukau, menyembunyikan kengerian di baliknya. Ribuan tubuh yang membeku, berkerut dan mengerikan. Leluhur naga benar. Xiao sangat membenci manusia. Binatang pemakan manusia manapun hanya akan mengikuti sifatnya dan tidak mempermainkan manusia demi hiburan semata. Hatinya sangat sakit sehingga membuatku bertanya-tanya apakah dia akan membiarkan kita berbicara. "Ayah, jangan lupakan aku. Saya bukan manusia. Dia pasti akan mendengarkanku." Hehehe, Kiawer menjulurkan kepalanya. Memasang ekspresi puas diri. Tawa menyeramkan bergema di sekitar mereka sebagai jawaban. "Hai hai hai. Semua lari saat melihat tanda kedatanganku. Namun kamu langsung datang ke arahku. Apakah itu keberanian? Atau kecerobohan? Ternyata kamu mengetahui sifatku dan datang mencariku. Anda juga tahu naga tua itu. Saya ambil. Hehehe. Ini pasti bagus." Keduanya tersentak dan bersemangat saat mereka mengangguk. Mereka menduga pastilah Ao Laut Penyegel Surga yang berbicara tentang leluhur naga seperti itu. Itu menunjukkan semacam persahabatan di sana. Mungkin ini tidak akan terlalu sulit. Karena dia datang dengan kata-kata dan bukan untuk menyerang. Negosiasi masih dilakukan. "Senior Xiao, saya Zuo Fan. Saya datang atas rekomendasi leluhur naga untuk meminta bantuan senior dalam menyelamatkan putra saya. Anda akan mendapatkan rasa terima kasih saya yang abadi." Zuo Fan menangkupkan tangannya ke langit. Xiao tertawa lagi. Diikuti dengan suaranya yang menakutkan. "Menyelamatkan. Hai hai hai.
Kenapa harus aku? Jika leluhur naga mengirimmu, maka kamu tahu manusia telah melukaiku lebih dalam daripada yang bisa kusembuhkan. Sekarang seorang manusia telah menjebakku di tempat ini. Takut untuk pergi karena takut kelima pedang itu akan mengubahku menjadi saringan. Saya dan umat manusia adalah musuh bebuyutan. Pembunuhan sebanyak apapun tidak akan bisa memuaskan kebencianku. Dan Anda datang kepada saya untuk meminta bantuan. Sungguh lelucon kosmik. Hahaha. Tidak, tidak, tidak. Senior Xiao. Dia bukan manusia, tapi saudaraku. Qiaoer bergegas menjelaskan. Xiao mengejek. Hehehe. Terima kasih sudah mengingatkanku. Nak. Bukankah beberapa saat yang lalu kamu mengatakan bahwa aku terikat untuk mendengarkanmu? Kamu sungguh kurang ajar. Aku akan memberimu itu. Hahaha. Tolong beritahu saya. Dari mana rasa percaya diri itu berasal? Padahal kita bahkan tidak saling mengenal. Naga tua mungkin mengirimmu. Tapi itu bukan jaminan jika aku setuju. Senior Xiao. Aku adalah Thunder Phoenix masa depan. Kita sama, kamu dan aku. Bantu aku sekarang dan aku akan membalas budi. Pipi Qiaoer memerah. Merenung sejenak sebelum mengambil pendekatan lembut. Di dunia yang luas ini, hanya ada kami berlima. Binatang suci. Kita perlu bersatu melawan manusia yang merajalela. Surga penyegel laut Ao terdiam. Tapi kemudian ia terkekeh lagi. Phoenix guntur kecil. Kamu hanya mendapatkan warisan Thunder Phoenix dan belum mengisi posisinya. Anda tentu tidak punya rasa malu. Begitu cepat menyebut diri Anda sebagai binatang suci. Binatang suci adalah binatang terkuat. Sebaliknya, perjalanan Anda masih panjang. Yang Anda miliki sekarang hanyalah bakat. Namun Anda sudah melihat diri Anda berada di puncak. Hehehe. Itu bukan gaya binatang suci. Lebih tepat kalau dikatakan itu berbau kelicikan manusia. Anda sudah terlalu dekat dengan mereka dan mengambil sikap buruk mereka. Dan kamu berani menyebut dirimu binatang suci. Hati Qiaoer menciut. Menoleh ke arah Zuo Fan dan mengangkat bahu. Phoenix guntur kecil. Kamu datang atas rekomendasi naga tua itu. Tapi apakah dia menyuruhmu menggunakan namanya saat meminta bantuanku? Laut Ao meraung. Zuo Fan dan Qiaoer menggelengkan kepala. Leluhur naga senior mengetahui kebencian mendalam dan pahit senior Xiao terhadap manusia dan tidak ingin memaksa senior melakukan apapun yang mungkin Anda lawan. Satu-satunya harapan saya adalah senior akan meminta kejujuran kami dan membantu kami. Diam. Jangan gunakan hati nurani manusia pada binatang suci. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami. Kata-kata halus Zuo Fan hanya mendapat teguran dari Xiao. Di antara 5 binatang suci besar, aku yang paling dekat dengan naga tua. Tapi itu tidak berarti aku akan menyetujui permintaannya. Apa kamu tahu kenapa? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tampak khawatir. Bagi kami, binatang suci adalah puncak dunia ini. Kita tidak seperti manusia. Hidup bermasyarakat. Namun menjelajahi daratan sendirian. Tidak ada yang menyatukan kita. Satu-satunya alasan naga tua mengirimmu kepadaku adalah karena aku bisa membantu. Dan bukan karena dia bisa membujukku. 4 lainnya tidak berbeda. Tidak ada seruan terhadap kesadaran kita yang akan berhasil. Karena kita tidak memilikinya. Hanya manusia. Seperti Anda. Kecil dan lemah. Yang hidup melalui kerja sama demi kemajuan kelompok. Karena siapapun di antara Anda sendirian di dunia yang luas ini pasti akan mati. Kekuatan datang dari kesendirian, tanpa teman atau sahabat. Zuo Fan mendengar pidato keras Xiao dan kemarahan di belakangnya saat dia melanjutkan. Phoenix guntur kecil. Taktikmu untuk melakukan pemanasan kepadaku demi tujuanmu sendiri adalah persis bagaimana manusia beroperasi dan tidak seperti kami. Binatang suci. Kamu tidak layak menjadi binatang suci yang dinodai oleh kemanusiaan sepertimu. Semangat Thunder Phoenix akan sangat marah mengetahui warisannya menimpa manusia berpakaian binatang. Aku bahkan berani bertaruh dia akan mematahkan lehermu. Haus darah melonjak, membanjiri dunia ini.
Rasa dingin yang menggigit bahkan membuat Kiawer menggigil ketakutan. Xiao ingin membunuhnya. Kiawer terhuyung mundur sementara Zuo Fan melintas di depan untuk melindunginya. Segalanya jauh lebih buruk dari yang dia kira. Kebencian Xiao terhadap umat manusia menghabisinya hingga dia bahkan akan membunuh binatang suci yang memiliki udara manusia di sekitar mereka. Dia tidak bisa mentolerir apapun yang berhubungan dengan manusia. Berubah menjadi masalah yang lebih besar. Jika itu hanya kebencian manusia, haus darah apapun akan terfokus pada Zuo Fan. Tapi dia sekarang mencakup semua yang berhubungan dengan manusia juga. Itu termasuk Kiawer dan Sanzi muda, yang sangat membutuhkan kesembuhannya. Ini adalah masalah serius yang tidak ada jawabannya. Haruskah aku meninggalkan Sanzi muda dalam perawatannya? Zuo Fan mengalami konflik. Xiao meraung sekali lagi dan Zuo Fan membeku. Kemudian si Laut Ao tertawa. Terdengar manis sekali. Hahaha. Membuatmu takut, bukan? Apakah menurutmu kata-kataku menakutkan? Zuo Fan tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Phoenix guntur kecil. Aku hanya memberitahumu tentang bagaimana binatang suci bertindak dan berharap kamu tidak menentangnya. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi masalah. Karena Anda bisa melakukan apa saja. Begitulah binatang suci yang impulsif. Hahaha. Tertawa seperti orang gila. Kiawer menggigil ketakutan. Xiao kemudian mengganti topik pembicaraan. Lagi pula, siapa yang ingin kamu selamatkan? Bolehkah aku melihatnya? Zuo Fan dan Kiawer saling pandang dan Kiawer menyentuh cincinnya dengan ragu-ragu. Xiao membacanya seperti buku. Sambil tersenyum. Khawatir dengan diriku yang kecil. Hahaha. Kamu harus melakukannya. Saya sedang berperang sengit dengan umat manusia dan tidak akan ketahuan mati saat membantu manusia. Tapi seperti yang dikatakan Thunder Phoenix kecil, kami adalah binatang suci dan hanya ada 5 orang di seluruh dunia. Kami hanya memiliki satu sama lain. Seperti keluarga. Dengan setiap kehilangan merupakan beban berat. Ketika keluarga datang meminta bantuan, saya berkewajiban membantu. Itulah yang kudapat dengan menjadi pamanmu. Hahaha. Ayah. Maukah ayah mempercayakan nyawa saudaraku kepadaku? Kiawer menoleh ke Zuo Fan. Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan saudaranya. Kita harus percaya padanya. Saya tahu dari kata-katanya bahwa dia tulus. Kamu menyebut itu tulus. Bukankah dia hanya menggunakan pendekatanmu sendiri? Bahkan setelah membujukmu. Zuo Fan menyipitkan mata. Tidak mengikuti permintaannya. Xiao mengejek. Hahaha. Manusia dan kecurigaan mereka. Mereka datang untuk meminta bantuan namun tetap tidak mempercayai Anda. Bertahun-tahun telah berlalu namun tidak pernah berubah. Kamu boleh tidak percaya padaku sesukamu. Tapi karena naga tua mengirimmu, aku tidak akan mempersulitmu. Silakan pergi. Dengan suara bersenandung. Ruang itu melengkung dan celah terbentuk di kabut hitam di belakang keduanya. Mengarah keluar. Masuk ke dalamnya sangatlah mudah. Sementara keluarnya adalah keinginan dari Heaven Ceiling Xiao. Dengan melakukan ini, dia juga menunjukkan kepada keduanya bahwa dia bukanlah ancaman bagi mereka. Ayah. Kiawer mengalihkan pandangan penuh harap padanya. Ini adalah kesempatan langka yang mungkin tidak akan pernah terulang lagi. Wilayah kekuasaan Xiao berkeliaran. Tidak seperti wilayah leluhur naga yang melayang di sekitar Laut Utara. Bagaimana mereka bisa menemukannya lagi? Dia juga bisa menghindari kita. Membuat pencarian kita sia-sia. Ini adalah kesempatan terbaik untuk bernegosiasi dengan Xiao. Mungkin satu-satunya. Bab 1090, Kebencian. Seekor burung besar setinggi ratusan meter bertengger di tebing di pegunungan Albis. Hitam seperti malam dan matanya seperti es. Di kepalanya ada setitik warna biru yang berkelap-kelip. Api kekacauan. Binatang seperti itu bersikap hormat. Seorang pria jangkung berdiri di depannya. Mengeluarkan jarinya dari api biru. Tidak lain adalah Faulting Kumpeng. Batuk. Burung besar itu terbatuk 2 kali. Lalu menguji kemampuan bicara manusianya.
Matanya bersinar kegirangan. Wajahnya tersenyum sambil membungkuk di hadapan pria itu. Terima kasih, Guru, karena telah memberi saya kebijaksanaan Anda. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan seperti itu. Aku melakukan ini hanya karena aku mempunyai kebutuhan tertentu padamu. Kunpeng menghela nafas. Burung hantu perang tengah malam. Kamu adalah binatang kekaisaran tingkat 9 seperti kepala 3 dan aku telah mempertimbangkanmu ketika aku memilih ajudanku. Sekarang kamu harus mewakiliku saat memimpin para binatang. Menggigil. Burung hantu perang tengah malam tampak bingung. Tuan. Saudara berkepala 3 bilang dia akan segera kembali. Saat dia melihatku, dia, haha, kamu adalah teman yang baik. Kunpeng menggelengkan kepalanya. Saya khawatir dia tidak akan bergabung dengan kita. Itu sebabnya aku memintamu menggantikannya. Kalau begitu saudara, api biru yang kuberikan padamu adalah segelku. Saya tahu kondisinya lebih baik dari siapapun. Xiao tua itu tidak berpura-pura. Bahkan menjatuhkan ajudanku. Lagi pula, naga tua seharusnya merasakan hal yang sama padaku. Hahaha. Kunpeng mondar-mandir. Berbalik untuk menyaksikan bulan cerah yang menggantung tinggi di langit. Pikiran tentang seseorang dari dunia fana yang melarikan diri dengan kepala 3 tidak pernah terlintas di benaknya. Tidak karena itu adalah binatang kekaisaran tingkat 9 yang dia besarkan. Menyalahkan Xiao Warol. Xiao dulunya adalah yang paling sederhana dan paling dekat dengan manusia di antara kita 5 binatang suci. Namun dengan ikatan yang lebih dalam. Lukanya akan semakin dalam jika sudah putus. Dia memberikan ketulusannya dan dibalas dengan pengkhianatan. Kini hatinya dipenuhi kebencian. Kedengkian yang tak pernah bisa ia lepaskan. Zuofan tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan orang gila yang pendendam. Hahaha. Utusanku sendiri malah terbunuh. Sekarang mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Mata Kunpeng bersinar aneh saat dia mengamati bulan. Warol menghela nafas atas kematian saudaranya. Ia beralih ke bulan juga. Tatapannya syarat dengan rasa sakit karena kehilangan dan hanya secercah harapan. 3 kepala tewas dalam misi ini. Saya hanya berharap ini selesai agar kematiannya tidak sia-sia. Ia berdoa agar Zuofan berhasil melewatinya. Cahaya bulan yang cerah menyinari setiap sudut gunung Albis. Serta perang yang kacau di dekat laut utara. Itu mengirimkan doa jauh ke dalam kabut hitam dan ke seorang pria yang termenung. Haruskah aku percaya padanya atau tidak? Zuofan sedang memikirkan keputusannya dengan keras. Melihat dari pintu keluar domain Xiao hingga mata Qiaoer yang penuh harapan. Ini mungkin keputusan tersulitnya. Menghadapi lawan yang benar-benar asing dan tidak bisa dipercaya. Dia tidak punya pengaruh untuk bersandar. Tidak punya kendali. Pilihan apapun mempunyai peluang nyata untuk menghancurkan segalanya. Dengan tidak mempercayai Xiao, dia dan Qiaoer hanya akan menghindari masalah. Dengan kemungkinan besar untuk memutuskan hubungan dengan Xiao di sini dan saat ini. Tidak akan pernah bertemu lagi dan membuat Sanzi muda tidak berdaya. Namun dengan memberikan Sanzi muda kepadanya, Xiao mungkin akan melampiaskan kemarahan dan kebenciannya pada Sanzi muda. Zuofan telah mendengarnya dengan keras dan jelas. Perasaan sebenarnya yang terkandung dalam pidato Xiao sebelumnya. Zuofan menemui jalan buntu. Tidak dapat melihat pilihan yang memungkinkan. Nah, aku melihat kamu ragu-ragu jadi aku tidak akan memaksamu. Anda bisa pergi. Ayah. Xiao mendesak dan Qiaoer menjadi tidak sabar. Suara mendesing. Mata Zuofan terbuka saat itu dan wujud muda Sanzi yang tidak sadarkan diri muncul di dunia es ini. Dia tersenyum lembut, bebas dari rasa sakit dan penderitaan. Senior Xiao, dia adalah putra Qilin. Saya meminta senior untuk memberikan bantuan dalam menyelamatkan hidupnya. Saya akan berterima kasih selamanya. Qilin, bagaimana putranya menjadi milikmu? Suara Xiao bergema dari segala arah karena terkejut. Zuofan menangkupkan tangannya. Dia adalah anak baptisku dan kami bergantung satu sama lain. Anak baptisnya. Heaven Siling Xiao mengejek. Kamu bahkan membawanya masuk.
Aku bisa mengabaikan mengambil gadis dengan warisan Thunder Phoenix. Tapi sekarang kamu memiliki Kilin sejati sebagai anak baptisnya. Berencana membesarkan mereka agar suatu hari nanti Anda bisa menguasai dunia. Hehe, kamu benar-benar tahu cara menggila. Memanfaatkan mereka di saat terburuk agar kamu bisa menggunakan binatang suci yang hebat saat kamu sangat membutuhkannya. Kamu adalah manusia paling penipu yang pernah kulihat. Zuo Fan tidak membantah. Mengangguk. Ya, itu juga yang saya pikirkan. Apakah? Jangan bilang kalau mereka sudah pergi sekarang. Mereka adalah putra dan putriku. Tidak lebih. Berbohong. Xiao melolong. Tidak ada makhluk malang di luar sana sebagai manusia. Mereka bahkan akan memakan darah dan dagingnya. Apalagi orang lain. Kamu mengambilnya sehingga kamu bisa menggunakannya. Zuo Fan terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan menyangkalnya. Saya punya ide itu. Sebagai sebuah keluarga, anak-anak harusnya menuruti orang tuanya. Bukan. Dengan tidak membiarkan mereka menghadapi bahaya dan dekat satu sama lain. Ikatan kami sebagai ayah dan anak tetap erat dan juga berbudi luhur. Saya tidak menyakiti mereka tetapi memberi mereka cinta dan perhatian saya. Itu sangat berharga. Omong kosong. Kamu hanya menggunakannya. Udara berkilauan dan gemuruh longsoran terdengar. Xiao marah. Manusia yang licik. Kamu hanya punya alasan. Menggunakan cinta murahan pada binatang suci seperti kita benar-benar keji. Qiaoer hendak berdebat ketika Zuo Fan menggelengkan kepalanya untuk menghentikannya. Zuo Fan melanjutkan dengan santai. Senior Xiao telah ada sejak zaman dahulu tetapi masih tidak dapat melihat bahwa dunia selalu seimbang. Bahkan dalam hal cinta, aku memberi mereka sebuah keluarga. Seorang ayah. Wajar jika mereka memberikan nyawa mereka sebagai gantinya. Sekarang tidak ada bedanya. Selamatkan Kilin dan aku milikmu untuk mengirimkan tugas apapun yang diinginkan oleh Senior Xiao tanpa banyak keluhan. Tuan sekarang terjebak di tempat ini. Seperti seorang tahanan. Tapi jangan khawatir. Saya punya solusinya. Tidak akan lama lagi domain Fana akan rusak dan membebaskan Anda. Senior Kunpeng dan leluhur naga juga berada di belakangku. Anda mungkin tidak mempercayai saya. Tetapi bagaimana dengan mereka? Manusia busuk. Selalu ingin menawar. Orang-orang tua bodoh itu pasti buta untuk menaruh kepercayaan mereka pada bajingan sepertimu. Saya tidak akan membuat kesalahan itu. Saya tidak pernah mempercayai manusia lagi. Tidak sejak saya dipenjara di sini. Setelah raungan itu, tembakan dingin yang dalam mengenai kepala Zuo Fan. Qiaoer menembak untuk membelanya tetapi sesuatu menghantamnya dan terlempar sejauh 1 mil. Angin dingin dan menggigit bersiul melewati Zuo Fan. Qiaoer membalik 4 kali sebelum dia bisa berhenti. Tampak terkejut melihat pemandangan itu. Zuo Fan terbungkus es, membeku dan mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang datang darinya. Dia terjebak dengan tangan terentang. Seperti semua tubuh kaku yang terperangkap dalam es di bawah mereka. Ayah. Qiaoer bergumam. Lalu meratap sekuat tenaga. Ayah. Zuo Fan tuli di balok es. Matanya kosong. Wajahnya datar. Hai. Xiao terkekeh dari sekeliling. Tidak ada gunanya. Thunder Phoenix kecil. Saat aku menyegel manusia, bahkan jiwa mereka pun terperangkap. Dia tidak berbeda dengan mayat. Tidak bisa melihat atau mendengar. Seiring berjalannya waktu, hidupnya akan surut. Berubah menjadi salah satu sampelku. Hai. Brengsek. Heaven Siling Xiao. Kembalikan ayahku sekarang. Qiaoer gemetar kesakitan. Hatinya terkoyak. Kemarahan membawanya kemudian ketika dia meraung di udara. Bahaya dia dengan cara apapun dan aku bersumpah untuk mengambil nyawamu. Hai. Gagah sekali. Xiao menggurui. Phoenix guntur kecil. Aku bisa menghancurkanmu semudah serangga seperti dirimu sekarang. Tapi bahkan di masa jayamu, tidak ada binatang suci yang bisa mengalahkan binatang suci lainnya. Hahaha. Kenapa kamu? Namun, Xiao berganti nada ketika dia memulai. Kamu punya pilihan.
Bukankah kamu datang untuk menyelamatkan Kilin muda? Anda sekarang harus memutuskan siapa yang hidup dan mati. Manusia atau Kilin? Hai hai hai. Bersambung.